بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan masih pada halaman 11. Qala Syekhuna Yasin rahimahullahu taala, berkata Syekh Yasin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Haji punya kitabnya? Belum. Kasih nasi. Tuh Ibrahim. Coba yang belum punya nanti kasih nih, Mak. Qala rahimahullah, fala ibrata bil kubri wala bil mulki, innamal ibra bil ilmi. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan fala ibrah, tidak teranggap, tidak menjadi patokan, bil kubri, dengan kesenioran, dengan kebesaran, wala bil mulki, tidak pula teranggap dengan kekuasaan, kerajaan. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang itu bukanlah teranggap keberadaannya dengan seniornya dia, dengan tuanya dia, dengan kehebatan yang dia miliki. Bukan pula teranggapnya seseorang itu dengan kekuasaan, kerajaan, kepemimpinan. Bukan. Innamal ibra bil ilmi, sesungguhnya ibrah yang menjadi patokan, yang menjadi pegangan adalah dengan ilmu. Wa in kana saghiran aw faqiran, meskipun dia adalah orang yang shaghir, anak kecil, masih muda, au faqir, atau dia orang yang miskin, fakir, bukan orang yang kaya. Demikian ya ikhwan, dalam Islam bukan patokan seseorang itu hebat, patokan terpujinya seseorang dengan harta yang dia miliki, dengan kepemimpinan yang dia miliki, dengan kekuasaannya, dengan kemasyhurannya. Bukan pula dengan kesenioran dia, ketuaan dia. Namun yang menjadi patokan dalam Islam, seseorang itu punya ilmu. Meskipun dia orang yang masih muda, orang yang miskin, orang yang fakir,
Nanti dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Faqad jaa fi sahihil Bukhari, sungguh telah datang riwayat disebutkan dalam Sahih Bukhari, an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah ibnu Abbas. Qala, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Dulu Umar, yaitu Umar ibn Khattab, memasukkan aku bersama asyakh Badr, bersama pentolan-pentolan, senior-senior, orang-orang tua dari kalangan mantan pasukan perang Badar. Lihat bahasanya asyakh, menunjukkan sudah tua ya. Ikut apa? Ikut perang Badar. Ya ikhwan, orang-orang yang ikut perang Badar ini punya keistimewaan. Rasul mengatakan, la'allallaha ittala'a ala ahli badrin i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Barangkali Allah Subhanahu wa taala melihat kepada para pasukan yang ikut perang Badar, seraya Allah mengatakan, lakukan apa yang kalian mau, aku mengampuni dosa-dosa kalian. Itu bisa bayangkan lah ya, sesepuh senior, sahabat-sahabat yang senior. Ketika Umar bin Khattab ngajak Abdullah ibnu Abbas masuk ke rombongan duduk-duduknya orang-orang mantan para pejuang perang Badar, faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Kata Ibnu Abbas, nampaknya sebagian mereka ini merasa di dirinya agak kurang gimana gitu loh, seakan-akan mendapati di diri mereka itu agak kurang cocok lah gitu loh. Masa Abdullah ibn Abbas masih budak-budak, ya enggak? Antum tergambar enggak? Misalkan kita lagi ngobrol ya sama senior-senior panitia kajian, biasalah kan ya Ji, kalau para senior-senior itu tadi kan, ini ada kru ini, ada panitia ini ketua panitia, nah, ngumpul ya. Biasa kan kalau di kajian itu ada senior-senior itu yang biasa tukang undang ustadz, tukang setir ustadz ya, yang ngajak ustadz makan itu ya. Kalau antum-antum yang maaf, yang keroco-keroco ini kan mana ngerti ya enggak? Taklimnya duduk di belakang ya enggak? Nah, tahu-tahu masuklah seseorang yang masih muda, belia ya, masuk manusiawi ya, rasa siapa ini sih, masih budak belasan tahun, ada ustadz bawa budak kecil ini tadi. Faqal, katanya sebagian mereka tadi, lima tudkhilu hadza ma'ana walana abna'un mithluhu. Katanya sebagian mereka, kenapa Umar engkau ngajak orang ini, ngajak Abdullah bin Abbas dimasukkan ke tengah-tengah ngumpul-ngumpulnya kita juga punya anak ya. Bahasanya kita ini lagi bahas masalah dakwah serius ya. Antum ngajak anak-anak bocah seperti ini ya enggak? Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, innahu min haitsu alimtum ya, sesungguhnya dia ini sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Itulah kalian itu menilai dia ya sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Bahasanya ya sudahlah, itulah pengetahuan kalian ya. Fada'a dzata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum.
Lalu Umar mengundang Abdullah bin Abbas lagi. Kemudian digabungkan lagi masuk. Fama ru'itu anda'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Ternyata kata Abdullah bin Abbas, tidaklah aku diundang ya pada waktu tersebut, pada saat itu, melainkan tujuannya supaya Umar itu tujuannya untuk memperlihatkan kemampuanku di hadapan mereka, ingin menampilkan aku, menonjolkan aku. Qal, lalu Umar mengatakan, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana menurut kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath? Faqala ba'duhum, sebagian mereka yang sepuh-sepuh, yang senior-senior ini tadi, mereka mengatakan, umirna an nahmadullah, umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Maksud ayat tersebut, kita diperintahkan untuk memuji Allah, agar meminta ampun kepada Allah tatkala kita diberi kemenangan. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Kata Abdullah bin Abbas, sebagian itu diam, tidak jawab sama sekali. Faqala li, lalu Umar berkata kepadaku, akadzaka taqul ya Ibn Abbas? Apakah seperti itu pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas? Maksudnya apa? Pendapat engkau sama tidak seperti mereka tadi? Fakultulah, kata Abdullah bin Abbas, enggak seperti itu. Qala fama taqul, kata Umar terus, bagaimana pendapatmu? Qultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Kata Abdullah bin Abbas, itu adalah ajalnya Rasul. Ayat itu petanda dekatnya ajal Rasul. Ya ikhwan, ini ayat turun kapan? Setelah Fatu Mekah, ya enggak? Fatu Mekah terjadi kapan? Tahun 8 Hijriyah. Berarti ayat ini sekitar 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Abbas, ini surat, ini ayat berkaitan dengan ajalnya Rasul yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan untuk kalian. Wa dzalika alamatu ajalihi. Yang demikian itu adalah tanda dekatnya ajal Rasul. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah engkau ya Muhammad memuji Allah, bertasbih dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan hendaklah engkau meminta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Faqala Umar, lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ma a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak tahu makna ayat tersebut, kandungan ayat tersebut, maksudnya, melainkan sama seperti yang engkau ketahui. Maksudnya, apa yang ku ilmui tentang surat ini sama seperti yang engkau fahami. Lihat, Abdullah ibnu Abbas ayyul ikhwah, masih muda, orang yang belia, wafat Rasulullah SAW dalam keadaan umur beliau masih belasan tahun. Namun ternyata pemikiran beliau, sudut pandang beliau, ilmu beliau melebihi senior-senior yang ikut perang Badar. Antum lihat orang yang kondisinya ketika dimasukkan, digabungkan dengan para sahabat senior perang Badar, sebagian menganggap apa? Ini orang tidak pantas duduk-duduk sama kami. Kami punya anak sama seumuran dia. Di sini terdapat faedah. Jangan menganggap remeh rendah seseorang apabila dia talibul ilmi. Bisa jadi hari ini dia seorang talibul ilmi, sedangkan antum ikhwan yang senior, antum sebagai panitia kajian, antum sebagai ketua yayasan, tapi kalau antum tidak berhias dengan ilmu,
Sedangkan di sana ada pemuda-pemuda yang mungkin anta anggap remeh, rendah, namun dia penuh dengan ilmu. Wa ghadan yakunu kibarul qaum. Hari esok dia bisa jadi menjadi kibarul qaum wa anta sigar muhtaj ilaihi. Sedangkan antum orang kecil yang butuh kepada ilmu dia. Dan itu sudah banyak musyahad, amrun musyahad terjadi. Makanya di sini pelajaran bagi kita semua, untuk ikhwan-ikhwan yang senior-senior, jangan menganggap rendah talibul ilmi. Ya, talibul ilmi yang mustaqim, istiqamah dalam menuntut ilmi. Ya, al-yaum sigharul qaum wa ghadan kibarul qaum. Hari ini mereka orang-orang rendah, mungkin tidak antum anggap, tapi bisa jadi di hari esok Anda dan anaknya Anda butuh kepada ilmunya dia. Itulah talibul ilmi ya ikhwan. Ya. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ra'aitul ilma sahibuhu karimu walau waladathu aba'u li'amu. Aku melihat ilmu itu pemiliknya sangatlah mulia, meskipun dia dilahirkan dari nenek moyang keturunan yang dianggap hina, dianggap tak berarti di tengah-tengah masyarakat. Namun lihat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, mulia dengan ilmunya. Lihat kisah yang berikutnya. Wa zakara Abul Qasim Ali ibn Hasan ibn Hibatullah al-ma'ruf bi ibni Asakir rahimahullah fi Tarikh Damasq. Ya. Abul Qasim Ali ibn Hasan ibn Hibatillah al-ma'ruf bi ibni Asakir fi Tarikh Dimashq, Tarikh Damaskus. Beliau menyebutkan anna Atha ibn Abi Rabah abdun aswad limra'atin min ahli Mekkah. Ya. Bahwasanya Atha bin Abi Rabah dulu beliau adalah abdun aswad, budak yang hitam. Budak, antum bayangkan budak, pelayan statusnya. Anggap kalau zaman sekarang ini mungkin kuli, orang rendahan, pelayan, tidak teranggap yang namanya budak. Aswad, hitam pula. Kita aja kalau lihat orang hitam agak kurang sreg ya. Beda dengan orang bersih, keren, itulah hitam. Limra'atin min ahli Mekkah, milik seorang wanita dari penduduk kota Mekah. Wa kana anfu ka'annahu baqillah. Hidungnya si Atha bin Abi Rabah itu mirip ka'annaka baqillah, seakan-akan mirip kacang. Ya, apa? Gambaran pesek ya. Hidungnya tadi. Bayangkan antum. Qal, beliau mengatakan, Ja'a Sulaiman ibnu Abdul Malik Amirul Mu'minin ila Atha huwa wa benahu fajalasu ilaihi yusalli. Datang Sulaiman bin Abdul Malik kepada Amirul Mukminin, atau Ja'a Sulaiman ibnu Abdul Malik Amirul Mukminin. Sulaiman bin Abdul Malik ya, seorang pemimpin ketika itu, seorang Amirul Mukminin, penguasa. Kalau istilah kita sekarang ini presiden. Ila Atha huwa wa benahu, dia dan dua orang putranya. Tergambar untuk seorang pemimpin bawa dua orang anaknya mendatangi Atha bin Abi Rabah. Fajalasu ilaihi, mereka duduk ke rumahnya Atha bin Abi Rabah. Yusalli, ternyata Atha sedang sholat. Falamma shalla intaqala ilaihim. Tatkala Atha selesai sholat, intaqala ilaihim, Atha pun pindah mendekati mereka. Fama zala yas'alunahu an manasikil hajj. Mereka senantiasa bertanya kepada Atha tentang manasik haji. Wa qad hawwala qafahu ilaihim, dalam keadaan Atha-nya ini tadi ya, sedang telah memutar tengkuknya ke arah mereka. Paham untuk gambarannya apa? Atha-nya membelakangi mereka.
Ya, atoknya membelakangi seorang amir. Tsumma qala Sulaiman li ibnaihi, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada kedua putranya, quma, bangkit nak, bangkit nak. Faqama, lalu keduanya berdiri. Faqal, Sulaiman mengatakan kepada dua putranya, ya baniyah, ya, wahai putraku, la taniya fi talabil ilmi, la taniya ay la tafturo, jangan futur, jangan malas dalam mencari ilmu. Nak, jangan malas belajar yo nak, jangan sungkan-sungkan mencari ilmu. Fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad. Nak, sesungguhnya bapakmu ini ndak lupa hinanya kita di hadapan seorang budak yang hitam ini tadi. Antum bayangkan, seorang raja menjadi hina, rendah di hadapan Atha ibnu Abi Rabah. Betul-betul kekuasaan, ya, ilmu yang dimiliki Atha bin Abi Rabah merendahkan kekuasaan seseorang memiliki kepemimpinan wilayah. Wa qala Abu Bakar Ahmad ibnu Ali ibn al-Khatib al-Baghdadi fi Syaraf Ashabil Hadis. Juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Khatib al-Baghdadi yang dikenal dengan al-Khatib al-Baghdadi. Beliau menceritakan dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, an Yahya ibni Aksam qala li ar-Rasyid. Yahya bin Aksam bercerita, pernah suatu hari Ar-Rasyid, yaitu Harun Ar-Rasyid, berkata kepadaku, ma anbalul maratib, ma anbalul maratib, tingkatan, ya, apa yang paling mulia, tingkatan apa yang paling mulia, kedudukan apa yang paling istimewa. Qultu, kata Yahya bin Aksam, ma anta fihi ya Amirul Mukminin, kedudukan yang paling mulia itu yaitu apa yang engkau sekarang berada padanya, wahai Amirul Mukminin. Orang ya kalau punya kekuasaan, antum jangan tahu lah ya, luar biasa. Dia bisa merintah seseorang, bisa memenjarakan seseorang. Lihat Harun Ar-Rasyid, dia berkata kepada Yahya ibnu Aksam, qala fata'rif ajalla minni, apakah engkau tahu, apakah engkau pengen tahu orang yang lebih mulia dibandingkan aku? Tahu enggak? Tahu enggak siapa yang lebih mulia dibandingkan aku? Qultulah, aku enggak tahu, katanya. Qala lakinni a'rifuhu, kata Harun Ar-Rasyid, akan tetapi aku tahu ada orang yang lebih mulia dibandingkan aku. Rajulun fi halqatin, yaitu seorang laki-laki, seorang pemuda, seorang guru, seorang syekh, seorang muhaddis yang ada di tengah-tengah halqah, di tengah-tengah majlis. Yaqul, dia mengatakan, haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan seorang Harun Ar-Rasyid menganggap bahwasannya seorang muhaddis yang menyampaikan hadis seperti Al-Imam Malik rahimahullah taala, qala Abdullah ibnu Yusuf An-Nafi' an Ibni Umar, atau Abdullah ibnu Yusuf dan Nafi' dari Abdullah ibnu Umar dan yang lainnya. Ketika disebutkan riwayat seperti ini tadi, Imam Bukhari, Imam Muslim, menurut Harun Ar-Rasyid itu mereka jauh lebih mulia dibandingkan kerajaan yang beliau miliki.
Qala qultu ya Amirul Mukminin hadza khairun minka. Kata Yahya bin Aqsam, ya Amirul Mukminin, ini orang jauh lebih baik dibandingkan kamu. Wa anta ibnu ammi Rasulillah SAW wa waliyu ahdil muslimin. Dalam keadaan engkau itu kan adalah anak, ya, keturunan dari pamannya Rasul. Engkau juga adalah pemimpin, penguasa urusan kaum muslimin. Qala na'am. Betul, kata Harun ar-Rasyid, memang betul. Wailak, aduh kasihannya engkau ini, celakanya engkau ini tadi. Hadza khairun minni. Kenapa? Orang yang seperti itu jauh lebih baik dibandingkan aku. Kenapa, kata Harun ar-Rasyid? Li'anna ismahu muqtarinun bismi Rasulullah SAW la yamutu abadan. Dikarenakan nama dia senantiasa bergandeng dengan nama Rasul. Nama dia tidak akan mati selama-lamanya. Nahnu namutu wa nafna. Kalau kita ini tadi para penguasa, orang-orang kaya, akan mati, akan sirna. Wal ulama baqun ma baqiyad dahru. Sedangkan para ulama akan senantiasa ada selama masa masih ada, selama bumi belum kiamat. Nama mereka akan tetap ada di tengah-tengah umat. Dan itu nyata terbukti, ya ikhwan. Sudah berapa jarak di zaman sekarang ini tadi? Imam Malik rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Al-Imam Az-Zahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Ibnu Baz, Al-Albani, wa Ibnu Thaimin, Muhammad bin Ibrahim, Muqbil Al-Wadi'i, Bashir Al-Ibrahimi, Al-Jazairi, dan yang lainnya, Ibnu Badis. Nama mereka masyhur di kalangan thalabatul ilm dalam keadaan badan mereka sudah hancur di dalam tanah. Ketika ditemukan manuskrip, ditemukan buku tercetak, terjual, dipelajari, nama mereka akan tetap hidup di tengah-tengah umat. Coba lihat, Al-Imam Al-Humaidi sudah meninggal bukan? Al-Imam As-Sabuni sudah meninggal. Barbahari rahimahullah ta'ala, antum bisa bayangkan Al-Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari, tidak ada yang menyolati beliau kecuali satu temannya sendiri. Mati dalam keadaan beliau tidak ada yang menyolati dikarenakan kecaman penguasa pada masa tersebut. Namun nama Al-Imam Al-Barbahari, hampir setiap pondok Ahlus Sunnah Salafiyin di Indonesia mengajarkan kitab tersebut dan mendoakan Al-Imam Al-Barbahari dalam keadaan di masa hidup beliau cuma disolati oleh satu orang. Bisa bayangkan di belahan dunia, baik di Saudi Arabia, di Yaman, di Jazair, seluruh penuntut ilmu baik Ahlus Sunnah ataupun bukan Ahlus Sunnah, semuanya mengenal siapa sosok Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dalam keadaan apa? Kondisi Al-Imam Al-Barbahari tidak dikenal di masa tersebut. Umar ibnu Fatuh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, orang yang tidak dikenal di mana biografinya, namun setiap orang yang mengajarkan baik manzumah, baik kuniyah, beliau mendapatkan pahala dari apa yang ditulis oleh beliau tersebut. Luar biasa, menunjukkan betul-betul ilmu tadi akan menghidupkan seseorang walaupun sudah terkubur jasadnya di dalam tanah. Antum lihat si Qarun, apa ada yang mau doa kasih Qarun? Kalau ada yang doa kasih Qarun, ya kan, di pengajian, ya, kalau dia ahlu sunnah mungkin perlu dinasihati, ya, itu tadi si Qarun kafir, ya, itu bukan layak didoakan, ya. Kalau dia bukan ahlus sunnah, ya mungkin wajar lah ya mendoakan si Qarun, berarti sejenis dengan si Qarun dan Fir'aun, ahlul dunia, ahlul mal, ya. Antum lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rajulun miskin, ikhwan, miskin Abu Hurairah, fakir, ya. Mungkin kalau kita pikir Abu Hurairah itu, ya, gambarannya di zaman sekarang, Ansor sibuk dengan pertanian, Muhajirin sibuk dengan perdagangan,
Abu Hurairah miskin, dia nyantrinya miskin, 4 tahun dia tinggal di Masjid Nabawi ya, selama 4 tahun beliau belajar bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan ala mil ibit batni, sesuai dengan isi perutku, lapar bersama Rasul, kenyang bersama Rasul. Dikit-dikit antum ketemu hadis an Abi Hurairah, dikit-dikit an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semua orang mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kecuali Syiah Rafidhah yang tidak mau doakan Abu Hurairah. Adapun Ahlus Sunnah ya mendoakan beliau. Nah, itu bisa bayangkan kondisinya seperti ini tadi. Para ulama di zaman dahulu mereka sudah meninggal dunia ya, rumahnya tidak ada lagi ya, tapi nama mereka masih dikenal di kalangan umat ini tadi. Itulah pemuliaan Allah SWT dengan ilmu. Adapun ahlu dunia, orang yang memiliki harta ya kawan, ketika dikenal paling mentok dikenal ketika dia masa hidup. Iya, sebanyak antum punya duit ya Abah Khalid ya, jadi donatur Darul Hadis misalkan, ketika antum masa hidup paling pun generasi kita ini yang paling mengingat antum. Ini gambaran baik yang tahu antum. Mati kami ini generasi bawah, yang di bawah ini anak-anak kita belum tahu kenal antum ya mana. Kadang berapa banyak suatu pondok pesantren berdiri dibangun oleh salah seorang donatur. Semua orang yang bangun, pengurus-pengurus yang generasi awal itu masih ingat, masih tahu. Tapi ketika generasi bawah, mana kenal lagi dia. Paling ketemu di jalan, sebenarnya pondok Darul Hadis itu yang bangun bapakku katanya. Ya tak? Ngaku dia depan anu, padahal memang bapaknya dia. Tapi dia orang-orang bilang, mana bapakmu? Padahal generasi pertama tahu memang betul bapaknya dia. Itu ahlul dunia. Berbeda dengan ahlul ilm, akan senantiasa disebut nama beliau, akan didoakan. Bal rubbama tamannal muluk ayyu'tau al-ilm badalan minal mulki alladhi hum fih. Bahkan terkadang la rubbama tamanna al-muluk, bahkan terkadang para raja berangan-angan ayyu'tau al-ilma, berangan-angan agar diberi ilmu, badalan minal mulki alladhi hum fih, sebagai pengganti kerajaan kekuasaan yang mereka berada padanya. Itu ada ikhwan, orang yang sudah punya kekuasaan, punya duit banyak, punya harta banyak, berangan-angan mendingan dia punya ilmu dibandingkan punya kekuasaan seperti ini tadi. Faqad dzakara al-khatib fil jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' an Abil Husain ibni Faris al-Lughawi. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi kisah tentang riwayat dari Abul Husain ibni Faris Al-Lughawi, Ibnu Faris Al-Lughawi. Yaqul, dia menceritakan, Sami'tul Ustadz Ibn Al-Amid, aku mendengar Ustadz Ibn Al-Amid. Ya ikhwan, untuk lafaz Al-Ustadz bukan bahasa Arab ya, maksudnya faedah. Al-Ustadz bukan bahasa Arab, bahasa serapan ya. Carilah antum tasrifannya dari mana, tidak akan ketemu antum bahasa Arab ya, tidak ada. Dia bukan bahasa Arab tapi bahasa serapan, kan ada bahasa-bahasa asing zaman sekarang itu kayak telepon sudah jadi bahasa Arab, sebenarnya bukan bahasa Arab. Mana ada bahasa Arab telepon, tasrif antum telepon itu. Tapi kalau antum ke Saudi Arabia tahu mereka. Dulu Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala pernah tanya sama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau umroh, beliau kunjung ke rumahnya Syekh Abdul Muhsin, bertanya pada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang ada permasalahan tentang mall lah, tentang mall. Kata Syekh Abdurrahman, nyebutkan mall itu mulat. Diam Syekh Abdul Muhsin. Ish mulat? Mul ya Syekh. Sami'na ba'dahum yaqul mul jam'uhu mulat. Mul jamaknya mulat.
Oh iya, dijawab sama Syekh Abdul Muhsin masalah syarikah gitu loh. Difahami ya? Kadang antum tidak ketemu apa sih bahasa Arabnya, kadang itu tadi. Faham orang Arab zaman sekarang ini kadang sudah banyak bahasa-bahasa yang bahasa ajam itu dimasukkan ke bahasa Arab. Kalau di Yaman sepeda motor itu, antum tahunya bahasa Arabnya apa? Daroja misalnya sepeda, cycle. Yang Yaman ini bukan cycle. Anak bingung apa cycle? Kata kawan-kawan itu bahasa Inggris, di sini orang nyebutnya cycle. Oh, cak gitu. Antum hanger, kita lebih sering nyebutnya hanger ya. Ya enggak? Dibandingkan apa itu? Gantungan apa bahasa Indonesia nya, Andres? Gantungan. Nah, kira-kira yang bahasa Indonesia aslinya, cak itu apa? Gantungan baju apa bahasa kita apa itu tadi? Apa bahasa antum tahu bahasa Indonesia nya? Gantungan baju itu apa bahasa Indonesia nya? Ya. Hah? Hanger itu bahasa Indonesia nya apa? Kalau ember kan bahasa Indonesia itu ya. Nah, hanger itu memang bahasa Indonesia gantungan baju apa? Bukan terjemahan, bukan. Misalnya itu bakunya Indonesia. Itu kan gantungan baju kan terjemahan gitu. Ada nama udah kira-kira. Nah, kati cacing hanger itu lah namanya. Nah, itu tadi. Kalau parfum itu bahasa apa? Kita kan lebih sering gunakan parfum kan? Parfum itu bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Hah? Bahasa Inggris kan? Nah kan? Berarti kalau dulu Indonesia ini bahasa Arab diserapnya kan? Rakyat, ya, kursi. Nah, sekarang ini berubah. Kita lebih sering menggunakan bahasa. Cobalah antum sadar kan kalau toko parfum, enggak ada toko minyak wangi. Ya enggak? Nah, itu tadi. Itu contoh gambaran. Difahami Ustaz tadi ya, lafaz Ustaz. Sami'tul Ustaz Ibn Al-Amid yaqul. Oh, panjang. Azan dulu. Siapa azan? Pause. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faqad dzakara al-Khatib fil Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' an Abil Husain ibn Faris al-Lughawi yaqul sami'tul Ustaz Ibn al-Amid. Abul Husain ibn Faris ahli lughah, beliau mengatakan aku mendengar Ustaz Ibn al-Amid yaqul mengatakan, kata Al-Ustaz Ibnul Amid, ma kuntu adhunnu anna fid dunya halawatan aladza minar ri'asa wal wuzara allati ana fiha. Kata Al-Ustaz Ibnul Amid, dulu aku tidak menduga, tidak mengira bahwasannya di dunia ini ada kelezatan, kenikmatan yang lebih manis, lebih lezat dibandingkan kepemimpinan dan kementerian yang sekarang aku berada padanya. Maksudnya, kata Ibnul Amin, dulu pemikiranku bahwasanya tidak ada sesuatu yang paling lemak, ya, paling hebat, paling nyaman, paling top, melainkan apa? Menjabat seorang pemimpin, seorang menteri, atau seorang gubernur, atau presiden. Riasa wal wizara, riasa itu kepemimpinan, wizara itu kementerian. Pikiran dia seperti itu. Antum kepikir enggak kalau sekarang itu seperti itu? Ya, kira-kira.
Ya dar, kan lemak kalau jadi presiden kan. Ya maksudnya nggak? Ya nak. Kalau antum jadi lurah be mas, lurah Lubung Gajah. Ya nak. Ya manusiawi sih sebenarnya, kita zaman sekarang yang kondisi buntu segala macam tuh kadang mikir enak, ya nak. Banyak fasilitas, punya mobil dinas. Untuk gubernur ada mobil dinas gue. Ada rumah dinas, Geria Agung mas tinggalnya tadi, ya kan, tidak akan banjir mas, itu tadi tinggi dataran, normal ya, ya udah. Apalagi seandainya kalau berpikir jadi menteri, oh sudah itu. Makanya orang-orang berbondong-bondong ya. Nah, hatta syahadtu mudzakarata Sulaiman ibni Ahmad at-Tabrani wa Abi Bakar al-Ji'abi bihadrati, sampai atau sehingga aku menyaksikan mudzakarah. Mudzakarah itu diskusi, murajaah antara Sulaiman ibni Ahmad at-Tabrani dan Abi Bakar al-Ji'abi bihadrati, dengan kehadiranku. Jadi kata Al-Ustadz Ibnul Amin ini tadi, aku berangan-angan dulu, dugaanku yang paling top adalah menjabat sebagai pemimpin sebagaimana yang aku berada padanya, sampai suatu saat aku menyaksikan ada diskusi mudzakarah. Mudzakarah itu contoh misalkan Pak Roni sama Firhan, Pak Roni ngomong ke Firhan, hadis innamal a'malu binniyat, siapa sahabat, siapa yang mengeluarkannya? Kata Firhan, sahabatnya Umar bin Khattab yang mengeluarkan, Bukhari Muslim. Itu namanya mudzakarah, diskusi berdua ya. Tergambar mas ya? Nah ini diskusinya antara siapa? Sulaiman at-Tabrani dengan Al-Ji'abi, disaksikan oleh siapa? Ibnul Amid. Fakana Tabrani yaglibul Ji'abi bikathrati hifzihi. Ketika itu At-Tabrani bisa mengalahkan Al-Ji'abi dengan banyaknya hafalan si At-Tabrani. Wa kana Al-Ji'abi yaglibu Tabrani bi fitnatihi wa zakai ahli Baghdad. Dan Al-Ji'abi bisa mengalahkan At-Tabrani dengan kecerdasan dan kecendekiawanan penduduk Baghdad. Luar biasa. Hatta irtafa'at aswatuhuma wala yakadu ahaduhuma yaglib sahibahu. Sampai suara mereka meninggi, saling dialog ini, dialog gitu, ya. Itu kan enak kalau antum diskusi sama kawan, itu mudzakarahnya enak sekali. Ya. Sebutkan An-Nawasib, langsung disebutkan. Nawasib itu sekian, ini. Sebutkan Nawasib. Wallahu alam. Balas dia. Jawasib, sebutkan. Wallahu alam. Nah, yang kawan yang ngasih pertanyaan dia jawab Allah alam, kawan yang ngasih pertanyaan dia jawab Allah alam. Kalau itu sungkan paling 3 kali 4 kali pertanyaan ya sudah balik baik gitu daripada mereka sebagian salaf yang ada yang mudzakarah dari depan pintu masjid itu karena hidup mudzakarahnya tadi. Ya. Tapi kalau teman banyak Allah alam sudah mendingan merojaan lagi cek ini. Nah sampai suara mereka meninggi. Ya. Faqala Al-Ji'abi, kata Al-Ji'abi, indi hadis, aku punya hadis, laisa fid dunya illa indi, tidak ada hadis di dunia ini melainkan cuman punya aku saja, katanya dia. Faqal hati, mana? Coba coba tunjukkan mana hadisnya, kata At-Tabrani. Antum perhatikan ya sanadnya ya. Al-Ji'abi bangga, dia punya hadis katanya. Aku punya hadis yang tidak ada orang yang punya hadis ini, cuman aku sendiri yang meriwayatkannya di dunia ini tadi. Mana hadisnya, kata At-Tabrani. Faqala akhbarana Abu Khalifah haddatsana Sulaiman ibnu Ayyub wa haddatsa bil hadis. Lihat ya, kata Al-Ji'abi, haddatsana atau akhbarana Abu Khalifah haddatsana Sulaiman ibnu Ayyub. Paham antum? Bentak situ.
Terus hadisnya sampai ke atas ya. Kata At-Tabrani. Tabrani tadi siapa namanya? Sulaiman ibnu Ahmad At-Tabrani. Faqala At-Tabrani. Kata At-Tabrani, Ana Sulaiman ibnu Ayyub. Tahu dah antum? Ji'abi. Siapa Sulaiman ibnu Ayyub? Ya. Kata beliau, ana adalah Sulaiman ibnu Ayyub. Wa minni sami'a Abu Khalifah. Tahu dah antum Abu Khalifah, gurunya antum itu belajar dengan aku. Tergambar antum sanadnya? Berarti si Ji'abi ini merasa sok hebat dia itu tadi. Ternyata sanad hadisnya Sulaiman bin Ayyub itu adalah Sulaiman At-Tabrani. Ya enggak? Kan biasa perawi kalau suka nisbatkan gurunya ya dengan nisbat yang tidak masyhur kan. Katanya dia, sebenarnya Sulaiman bin Ayyub itu adalah aku. Abu Khalifah ya, wa minni sami'a Abu Khalifah. Dari aku inilah Abu Khalifah itu mendengar. Fasma' minni. Nah, sekarang antum belajar dengan aku, dengarkan hadis dari aku katanya. Hatta ya'luwa isnaduka, supaya sanadmu bisa ali tanpa melalui Abu Khalifah. Fa innaka tarwi an Abi Khalifah anni, dikarenakan engkau barusan meriwayatkan dari Abu Khalifah dan dari aku. Nah, sekarang antum ngambil ilmu dari aku saja katanya. Fa khajala al-Ji'abi wa ghalabahu At-Tabrani. Ya, lalu al-Ji'abi merasa malu, khajal itu malu. Wa ghalabahu At-Tabrani. Tabrani bisa mengalahkan si al-Ji'abi ya. Itu punya kitab Mas Ujang? Enggak, coba kasih nasin Mas Ujang. Ada Mas Ujang? Ikut ketawa-tawa aja Mas Ujang. Ada kitab. Mas Ujang kalau enggak ada kitab dia ada kalah taklim. Itu tadi. Qala Ibnul Amid. Berkata Ibnul Amid, Ustadz Ibnul Amid tadi. Fawadidtu, katanya, fawadidtu. Aku senang sekali. Aku berharap sekali. Fi makani, pada posisiku ini, annal wizara war ri'asa laitaha lam takun li. Kata Ibnul Hamid, kata Ustadz Ibnul Hamid, fawadidtu, maka aku berangan-angan, aku berharap, aku pengen nian katanya. Pada kedudukanku ini tadi, bahwasannya wizara dan riasa kepemimpinan ini tadi laitaha lam takun li, dua kiranya bukan milik aku. Wa kuntu Tabrani, justru aku adalah berposisi sebagai Tabrani. Antum bisa bayangkan, beliau berangan-angan dua kiranya aku tidak menjabat sebagai pemerintah, sebagai pemimpin, tapi aku menjabat sebagai Tabrani yang bisa mengalahkan Mudzakarah dengan Al-Ji'abi. Wa farihtu mithlal farah alladzi fariha bi Tabrani li ajlil hadis atau kama qala, sehingga aku bisa bahagia, senang seperti senangnya Al-Imam At-Tabrani dikarenakan hadis tersebut. Luar biasa ya ikhwan ya. Itu tadi. Wa dzakara Ibnu Asakir, lalu Ibnu Asakir juga menyebutkan Fitari Damashq, dalam kitab Tari Damaskus, an Ibni Abil Khanajir qala, Ibnu Abil Khanajir menceritakan, kuntu fi majlisi Yazid ibni Harun biwasita. Dulu aku berada di majelisnya Yazid bin Harun di wilayah Wasita. Faja'a Amirul Mukminin fawaqafa alaina fil majlis. Datang seorang Amirul Mukminin lalu berdiri di tengah-tengah kami di majelis tersebut. Wa fil majlis uluf, di majelis itu ada ribuan orang. Ramai ya ikhwan.
faltafata ila ashabihi. Lalu Amirul Mukminin tersebut noleh ke rombongan dia, pengawal-pengawalnya dia, anak buahnya dia. Hadza huwal mulk. Inilah kerajaan. Ya. Inilah kerajaan. Hadza huwal mulku. Atau hadza al mulku. Inilah kerajaan. Ya. Maksudnya apa? Ngumpulnya orang ini tadi, inilah kerajaan yang hakiki. Mirip yang seperti ini ucapan permaisurinya Harun ar-Rasyid ketika Abdullah bin Mubarak lewat depan istananya Harun ar-Rasyid. Orang-orang berbondong-bondong sampai putus-putus sendal ngejar Abdullah bin Mubarak. Kemudian ada yang bertanya, siapa itu tadi? Itulah adalah Abdullah bin Mubarak, alim Khurasan. Kata permaisurinya Harun ar-Rasyid, dia mengatakan, hadza huwal mulk. Ini adalah kerajaan yang hakiki. Bukan kerajaannya Harun ar-Rasyid yang orang tidaklah ngumpul melainkan karena harta, karena ingin makan, karena duit dan yang lainnya. Kalau ini orang ngumpul dikarenakan apa? Untuk mencari ilmu,